أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا نور الأنوار وسير الأسرار والضياء والأغيار وأبواب يسار سيدنا محمد الأخضر وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عن الله وإبطاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah dapat kita sama-sama yaitu menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Fardu ain satu kesatu. Karena Nabi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum laki-laki dan kaum perempuan, hukumnya wajib. Ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu tariqat dipelajari, ilmu pembersih hati itu harus kita tuntut. Termasuk ilmu adab, ya ilmu tarekat tadi itu adab. Nih adab masalah lawan anak, adab masalah lawan orang tua, ada adabnya. Jadi kita membaca adab seorang orang tua lawan anaknya apa yang dituntut lawan anak, lawan orang tua pada anaknya. Kita ulang. Kemudian di sini sesungguhnya anak-anak itu mempunyai hak pada bapak mereka, yaitu bapak harus mencukupi mereka selama mereka itu membutuhkannya. Jadi anak-anak itu sampai nikah itu masih ada tanggung jawab orang tuanya menikahkannya. Mau ngusinya kalau sudah selesai itu urusannya. Mendidik pertama dulu dan memelihara mereka serta memberi mereka petunjuk agar mereka memiliki akhlak yang terpuji. Tuh hak orang tua, hak abah mamanya melajari anaknya tadi. Dan pulang supaya anak-anak mendapatkan sifat-sifat yang baik, yang bagus, dan pulang menjaga mereka dari kebalikannya sifat-sifat yang ada baik, sifat-sifat yang ada terpuji. Kita tuh melajari. Ia pulang memberi mereka nama-nama yang baik. Kenapa jadi disuruh menjadi nama-nama baik? Ikuti nama-nama Nabi, mutaba'ah lawan Rasulullah. Beri nama anak Muhammad gak, Ahmad gak, karena nantinya dipanggil amal tadi. Ya Nabi berangkat memberi nama Muhammad atau Ahmad karena dia cinta aku, maka nanti nama itu akan membuat orang tuanya masuk ke dalam surga karena cinta ya Nabi lawan aku. Ahmad, Muhammad enggak. Kalau binian Fatimah, Zainab,
apalagi yang baik-baik lah. Khadijah itu suruh beri nama baik-baik. Jadi orang dahulu mau jadi nama itu sembarangan, ditakut lawan supaya jangan pengarasan. Itu termasuk abahnya yang bertanggung jawab untuk memberi nama anaknya yang baik-baik tadi. Nama yang paling Abdul nama di dalam itu ialah Abdurrahman, Abdullah, Abdul Razak, Abdul Wahab, Abdul Karim, Abdul Halim. Itu nama-nama. Abdul Karim itu orang tua si Saman Al-Madani. Itu nama-nama kalimat Abdun, Ar-Rahim, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Abdul Rahim itu awli besar ya. Ada di keluar namanya Abdul Rahman, Abdul Rahim. Aulia. Makam sini betatai Abdul Rahman, Abdul Rahim. Tuh nama kalau ayahnya bisian halus pulang nama pulang dia diberi nama ya Habib Ali Al-Habsyi itu minta lawan guru diberi namanya Ali. Kenapa jadi Ali? Ada Ali Uraid, cicitnya Nabi. Ali Al-Ghuyur. Kalau ngomong Ali itu biasanya gagah. Karena Sayyidina Ali itu orangnya gagah. Ali. Tapi kalau kita, kalau orang Banjar menyebut Ali itu Ali, padahal Ain. Kalau Ali gagah. Kalau kita orang Banjar Ali, nah itu Pak. Kita itu ketujuh malakap, ketujuh waringkas nama orang. Kayak orang Abdullah, panggilnya Adul. Nah kayak Abu Hurairah itu gelar. Kita nih apalagi buat Banjar biar ketujuh begalaran. Ada ngarannya lain, ngarannya utuh halus, bahari halus awak, gelari utuh halus. Hanya orang awak ini kenal orangnya, padahal takut yang ngarannya lain utuh halus. Tapi ngaran barikit ngaran dari utuh halus. Ada juga utuh gana, nyalain dengan gelar, utuh gabuk ada juga, lain ngarannya utuh gabuk. Atau juga galaran dari bang. Nah, ayah banyak darwis. Ayah darwis ini kalau bukan angkat kalah darwin. Kalau orangnya darwis sih, kalau dia orangnya darwin. Itu nama populernya dong. Tapi membuat ngaran orang tuh berhati-hati. Jangan sampai salah makna. Jangan salah arti. Nah kayak Abu Hurairah sesuai Nabi mengarani nya 7 lawan kucing. Jadi Abu Hurairah gelarnya. Senang Abu Hurairah lawan kucing. Nah, disuruh nama yang baik-baik dan memilih bagi mereka ibu dan keturunan yang baik disuruh. Jadi memilih bibinian itu karena agamanya, karena keturunannya, karena kecantikannya. Pilih juga kalau ini jari pulang malam jari bini nang dua mesti dit kan jari bini dua cari bini nang cantik pilih apa nang cantik supaya jangan menyirit ke lain. Nang cantik bini nyaman ya Allah. Itu salah satu cari cantik lah bini. Jangan cari nang tapi
ujungnya harat muhaikam milih muhaikam ya penggerang juga bicara mana ya kita teramin lu sesuai kalau ini kandang ini kaca aja dulu. Tapi memang itulah agama tuh dari agamanya, keturunannya, apalagi keelokannya, akhlaknya. Dah, ini disuruh cari. Zuriatnya tuh perlu ya, zuriat orang-orang soleh. Nangaya yurid itu abulong yurid itu abulong dan pelampayan nikah sama-sama jadi datu abulong ahlul ma'rifat datu pelampayan ahlul ma'rifat sama-sama jadi sama-sama alim. Nangaya bon yurid wali songo yurid wali songo itu ada nikah dengan pelampayan ada itu sama-sama karena milih nang baik keturunan tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Takhayyaru yutafikumul akuffa fa innal irqa dasas." Pilihlah istri kalian dari keturunan yang baik. Karena sifat orang tua bisa menurun awan anaknya tadi. Dan hendaklah pula orang tua harus menyamakan pemberian terhadap anak-anaknya, jangan pilih kasih lawan-lawan. Dan tidak boleh pulang melebihkan seseorang daripada mereka di atas anak yang lain hanya karena kecenderungan tabiat dan mengikuti hawa nafsu. Jangan pilih kasih anak-anak. Hal terpenting menjadi yang harus dilakukan bapak terhadap anak-anaknya ialah mendidik mereka dengan baik agar mereka tumbuh dalam mencintai kebaikan dan mengenalkan kebenaran. Itu suruh. Jadi anak-anak disuruh ke masjid, tapi nyuruh anak ke masjid, abahnya kan ke masjid. Itu pada balik. Itu kalau kayak masjid, abahnya turun juga. Jadi kawan menjaga anak, kada ada nang bagayan anak tadi. Jagai anak, kadang-kadang lapas saja nya bisa mau olah aja tadi mau olah dari makan itu aja ada bisa untuk mendidik anak tadi padahal kewajiban anaknya kewajiban orang tuanya nah kayak kita lah bisi anak Uja Abu Lais As-Samarkandi itu menyebutkan anak itu bila kita tuh mengajari anak Al-Quran, anak tuh sampai bisanya membaca sampai ke mati, kita tadi diganjari oleh Allah pahala tadi. Berkat apa? Berkat kita mengajari anak Al-Quran sampainya bisa. Fatihahnya diajari banyak. Tuh pahalanya kita ambil. Tapi kalau gurunya melajari, gurunya tadi yang dapat pahala terus. Jadi jangan sampai orang punya yang jadi mengaji ajari. Ulun ini ngajari supaya mendapatkan ya Nabi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sepaling baik kamu itu Nabi orang yang mengajari Al-Qur'an dan orang yang belajar Al-Qur'an. Itu barang kita kau bersedekah belajar orang mengaji itu jadi amal jariah sampai ke mati catatan ikhlas namanya ikhlas namanya. Nah kayak si Saman Al-Madani itu insyaallah kita malam Kamis akan datang kita tanggal 28 malam Kamis pas giliran Guru Andi Faisal maghrib
habis isya kita mahaul sesama. Kenapa jadi malam Kamis? Karena itu bertepatan 2 Zulhijjah. Kenapa jangan majukan bertepatan bulan biasa? Kan sesuai namanya, kan sesuai haul sini. Kita tuh mempaskan haul sesama Ramadhani 2 Zulhijjah. Jadi faidah daripada baca manaqib wali besar yaitu sesama Ramadhani. Di dalam manaqib itu barang siapa mahauli sesuai waktu haulnya, waktu wafatnya, maka Allah akan murahkan rezekinya yang halal dan Allah berikan pangkat yang tinggi di sisi Allah. Itu nang orang menanjak mahauli wali saman itu. Jadi insyaallah Kamis akan datang tanggal 28 malam Kamis habis isya. Insyaallah yang baca manaqibnya kan Guru Jamal insyaallah. Tapi Guru Jamal belum lagi datang. Tapi mudahan kawas dia. Insyaallah baca manaqibnya Guru Jamal. Tuh asik. Jadi mudahan kawah hadir bertahan. Mudah-mudahan tukang masak sehat selalu. Binah darwis dan sehat afiat panjang umur kabul hajat insyaallah. Kita kita mutabah aja kita lakukan guru sekumpul itu bahari amalan sidin termasuk membaca manaqib sisaman itu. Sampai sidin membaca nasyid, zikir nasyid yang ngajak dibaca di haul tuh asal mula zikir nasyid itu daripada sisaman. Datu kelambayan tuh hobinya bahari lah di Datu kelambayan. Datu kelambayan tuh sering setiap ada malam-malam tertentu sini memuji syair-syair sesama. Karena termasuk gurunya Datu kelambayan ialah Sesaman Al-Madani ini. Jadi termasuk kita bersyukur lawan Tuhan berisi Datu kelambayan yang berisi menyebarkan ilmu di negeri kita Kalimantan nih. Bisi guru sini Sesaman di Madinah sampai wai ini dihauli orang. Jadi orang wali seman nih. Ya mudah naik berkat sesama kabul hajat murah dan segi sehat bahari itu sombolo khusus ini kursus sombolo haul acara sesama itu apa semangat baca syair semangat yang zikir nasi kullama doa masih sama Allah la ilaha illallah terus sama semula insyaallah malam kami sangat sedang langsung aja nama haul masuk bangki. Kita itu salah satu adab kita lawan guru walaupun sidin sudah tiada kita mengingat salah satu cara mengingat ialah kita memperingati haul mereka supaya mendapatkan keberkahan ilmu yang kita dapat. Itu kita perlu belajar dan kita harus mengenalkan kebaikan lawan anak tadi ya jangan sesaman Al-Madani itu mulai dari kecil sidin diantar oleh orang tua sidin ke guru dari ahlul Quran diantar sidin dididik ya nang guru sidin itu melihat keanehan banyak melihat kecerdasan sidin luar biasa sampai termasuk wali kutub itu dalam manaqib sesaman dan pulang disuruh mengagungkan urusan agama. Jadi jangan sampai anak tadi ada kenal yang urusan agama jangan pelajari bersedekah anak tadi
julungi duit karena membuat kejadian. Jadi terbiasa ya sedekah. Biasa enak baik kagana. Dan mengutamakan urusan akhirat. Barang siapa yang ceroboh di dalam mendidik anak-anak mereka dan menanamkan dalam hati mereka kecintaan kepada dunia dan kesenangan dengan sedikit kepedulian terhadap urusan-urusan agama, kemudian mereka mendurhakainya, sudah itu maka janganlah ia menyesal, nyalahkan selain dirinya. Kalau kita tuh mulai lagi harus mendidik sudah sampainya wani lawan kita, sampainya meremehkan non agama, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita, karena diri kita ada merajari lagi harus anak tuh sampai kagak namanya ada tahulan masjid, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita. Salah kita nang ada mendidik, kita nang ada ke masjid nya anak itu kadang melihat kelakuan orang tuanya. Jadi orang tua tuh main HP ya, main HP juga. Apa nang dilihatnya itu bang, itu rutinnya tabiat itu berpengaruh juga. Dahulu zaman bahari, zaman orang berbakri, orang setiap rumah itu baca Yasin, Waqiah, Tabarak, baca lawan anak-anak itu didikan daripada orang tuanya merajari. Jadinya terbiasa baca Yasin, baca Waqiah, Tabarak, terbiasa. Padahal jadi mengaji anak-anak, seorang belajar mengaji anak-anak. Pokoknya kita kalau bisa suruh belajar dengan gurunya. Siapakah yang bisa dong belajar anak-anak kita. Jadi jangan menyesal, jangan menyalahkan selain dirinya. Orang ceroboh itu jadi lebih patut untuk mengalami kerugian. Sebagian besar kedurhakaan yang terjadi di zaman ini disebabkan oleh kecerobohan tersebut. Ada melajari, mendidik lawan anak-anak. Jadi anak ada tahu lagi lawan apa-apa, lawan agama ada tahu, yang ada peduli. Tambah lawan surang, karena kita kadang mendidik, mendoakan kadang mamanya, mendidik kadang ulang. Maka tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Nah, itu. Umpamanya kita ini sudah mendidik, umpamanya mengajari sudah masih aja kalau sesuai dengan kehendak kita. Nah, itu bang kita mengaji tauhid, karena kudrat kita dari Allah bahwa kehendak awan itu. Kita ini dalam dunia ada kawa kalau karena iradat Allah Ta'ala dan kudrat Tuhan itu dalam dunia ini. Nang banding kita berusaha sudah mendidik, sudah kita belajari anak-anak, berdoa sudah lawan Allah, minta mudah-mudahan anak menjadi anak saleh. Tetapi kan sesuai dengan kita inginkan. Tapi jangan putus asa kita lawan Allah, minta. Tetap kita doakan. Nah itu pulang kalau kita tahu mengaji tauhid, paham kudrat iradat Tuhan yang berlaku lawan kita. Jadi yang penting anak tadi disuruh mengaji agama dulu. Umpamanya kita ada kawa mengajari, melajari, kita suruh orang melajari agama. Nang lebih utama anak bisa mengaji dulu, baca Qur'annya dulu. Habis itu adalah jadi tentang fardu ain. Ya tergantung orang tuanya juga intinya itu.
Didikan yang pertama ialah guru, yang pertama ialah orang tua. Jadi nyaman belajar anak. Tunggal dikit anaknya belajar. Lebih khusus masalah akhlaknya belajar. Kalau kita kadang belajar kita menyesal. Ini kada bisa berjiasin, kasihan. Ya nang kisah orang bahari itu kisah itu mungkin terjadi kenyataan itu. Oja orang bacakan Yasin, bunyi Yasin jurang. Tukarnya ke pasar Yasin, tukarnya 3 randomnya bunyi Yasin. Orang masuk orang tu bacakan Yasinnya, tiupakan, siram kubur. Tapi yang artinya pintar anak tadi doh, karena kesalahan kita. Tukarnya ke pasar Yasin, randomnya Yasin, buyakannya langsung kubur. Bujur penyu Yasin direndam arat lagi ya orang ayat kursi jadi hantam makan orang ada berjaya kursinya di barangan ketaksiran diri kita terkadang ya nang pernah bertamu dulu aja orang bisa kan Yasin itu kok bukan kamu ada juga bertamu itu saking-sakingnya buahnya di samping pepandiran berukuan orang meninggal berukuan hidung angka ojo orang jogir itu bang kita padahal kalau ada orang meninggal duduk di samping kubur melihat ada beberapa tempat orang lihat tawaan orang mengubur mayat tawaan ini samping tawaan orang mayat aturannya duduk melihat orang mengalkin ada nang itu aja orang ada paham banding padahal kita tuh bagus mahayati waktu orang mengubur oh aku kayak ini juga jadi kita ada rasa takut dengan kematian tadi itu pasti akan datang lagi kita ada beberapa tempat orang melihat tawaan orang ya jauh orang punya orang Tuhan tawaan padahal orang Tuhan punya ayo jurang kada tahu orang sia tawaan berukuan kelakar-kelakaran orang menguburakan mayat sejauhnya selama awal ada usaha barang berkubur kalau banyak pengetahuan aja nah wallahu a'lam bishawab insyaallah malam Kamis akan datang haul sesama ini Kamis akan datang mudah-mudahan kau hadir semuanya sehat afiat panjang umur bertahan kita doakan sama-sama ada jemaah kita yang sakit Pak Haji ini kita doakan mudah sehat afiat panjang umur anak Pak Husni mudah-mudahan sembuh bertahan Husni dan lancar iki itu nya bisa jantungnya itu sedikit ada masalah mudah sembuh jadi sini kalau sakit berada pengandinan jadi berbalik ke rumah sakit kontrol mudahan sehat benar karena kesehatan itu penting dan kita pun kada kawa juga kalau sudah sekira dari Tuhan kehendak Allah Ta'ala kita tuh yang penting mendoakan aja jamaah kita badan sehat banyak umur murah rezeki berkah mudah-mudahan semua sehat iya آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا كريم يا شافي يا معافي وترحم بالشفاء والعافية والسلامة
برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم اجعلنا نحفظ العارفين واجعلنا من علماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.